Halo semuanya, seperti biasa kembali lagi bersama channel Kurang Tidur. Di kesempatan kali ini admin akan membahas tentang cerita full manga Boruto to Blue Vortex, kepada kalian semua selengkap-lengkapnya. Mari mulai pada gambar sampulnya yang memperlihatkan Boruto tanpa ikat kepala, dan judul chapter 1 ini adalah bertuliskan nama Boruto, kemudian halaman pertama memperlihatkan seorang Sarada memasang wajah tak puas di depan ruang Hokage dan merasa bahwa desa telah mengalami perubahan besar akibat kejadian di masa lalu. Kemudian halaman kedua memperlihatkan seorang Sarada berbicara kepada Shikamaru dengan nada yang tinggi. Aku selalu memberitahumu tentang itu secara terus-menerus, tapi kenapa kau tidak mengerti perkataanku? Shikamaru terlihat menggunakan jubah Hokage kemudian menjawab, itu kataku Sarada bahwa kami telah mencoba mendekatinya berkali-kali dan akhirnya mengambil kesimpulan jika mereka telah melewati batas yang ada. Lalu di belakang Shikamaru terlihat ada Konohamaru yang mungkin telah menjadi asisten sementara bagi Shikamaru. Shikamaru kemudian melanjutkan perkataannya dengan berkata, mereka telah membunuh seorang Hokage dan juga menjadi pemberontak karena mencoba membunuh putra Hokage yakni Kawaki. Jadi mereka tidak akan lepas dari sebuah hukuman dan ancaman pembunuhan. Kemudian Sarada berkata, tidak biarku perjelas bahwa anggapan itu sangat salah. Sulit dipercaya bahwa Boruto telah membunuh Hokage ke-7 dan aku tidak yakin dengan hal itu, setidaknya kita harus memberinya sebuah kesempatan untuk dapat menjelaskan semuanya. Lalu Konohamaru yang ada di belakang Shikamaru berkata, mengapa mereka kabur jika tidak ada yang disembunyikan? Kami juga memiliki bukti kuat dari apa yang telah disampaikan oleh Eida. Sarada kemudian menjawab, seseorang akan kabur jika mereka mendengar perintah bahwa mereka akan dieksekusi oleh semua orang. Aku ingin kalian membawanya kembali ke desa ini dan mendengarkan semua penjelasannya. Shikamaru lalu berkata, dengarkan Sarada, hukuman akibat perlakuan Boruto itu harus mengikuti prosedur dan aturan yang ada di desa ini. Semua juga mendukung langkah kami untuk menjadikan mereka target nomor 1. Banyak orang yang marah terhadap pengkhianatannya, terlepas dari apa yang aku sampaikan, bahkan aku sendiri dan warga lainnya sama sekali tidak dapat memahami tentang apa yang telah terjadi. Jadi percakapan cukup sampai di sini dan jika kau sudah selesai silakan kembali ke misimu. Kemudian Sarada marah sambil berkata, kamu sangat tidak mengerti tentang apa yang terjadi Paman Shikamaru. Konohamaru kemudian berkata, hei Sarada itu bukan sikap yang seharusnya kau perlihatkan kepada Hokage ke-8. Hokage kemudian berkata, sudah Konohamaru, Sarada aku benar-benar mengkhawatirkanmu, dan jika kau seperti itu mimpimu untuk menjadi Hokage tidak akan kau dapatkan, dan kau malah akan melihat dirimu menjadi Chunin selamanya. Kemudian Sarada bertanya apakah itu karena ayahku juga merupakan seorang pengkhianat seperti Boruto. Shikamaru kemudian menjawab, aku tidak peduli tentang Sasuke, aku berbicara mengenai bagaimana seharusnya dirimu menjadi shinobi dari desa ini. Sarada lalu berkata, dulu Tuan Hokage ke-7 juga pernah membawa kembali ayahku yang telah meninggalkan desa dan melakukan kejahatan besar. Tapi dia berhasil menjadi Hokage, meskipun dia hanyalah seorang Chunin. Biarku perjelas bahwa panutanku adalah sang Hokage ke-7 dan bukan dirimu. Kemudian adegan beralih ke Kawaki yang sedang berada dalam dimensi Byokoputen miliknya. Dalam dimensi tersebut memperlihatkan Naruto dan Hinata sama sekali tidak menua karena waktu di sana berhenti. Kawaki terlihat sedang menatap mereka tanpa berkata apapun di tempat itu. Kemudian adegan berikutnya memperlihatkan bahwa Sarada sedang berjalan dengan Sumire. Sarada lalu berkata aku barusan menyampaikan protes lagi kepada Paman Shikamaru. Meskipun aku bertindak kasar seperti biasanya, aku tetap tahu jika Shikamaru bukanlah orang jahat. Lalu Sumire berkata, sebagian besar orang telah terkena kemampuan Maha Kuasa dan karena itu mereka bahkan tidak dapat mengenali bahwa ada sesuatu yang berubah dari sudut pandang semua orang. Terlihat jelas kalau kita adalah orang-orang yang telah diubah. Uzumaki Kawaki bagi seorang anak dari Hokage ke-7, bagi semua orang itu adalah fakta yang sudah terjadi di masa lalu. Lalu Sarada menambahkan, sebaliknya bahwa Boruto dikenal sebagai orang asing serta pengkhianat yang sama sekali tidak tahu caranya berterima kasih. Pada awalnya orang-orang merasa adanya sebuah kontroversi, karena jika dia lahir di sini kenapa tubuhnya telah dimodifikasi oleh organisasi Kara. Paman Shikamaru juga sudah bertanya bahwa apa sebenarnya yang terjadi pada Momoshiki di tubuhnya, namun keanehan yang mereka rasakan itu perlahan menghilang akibat kekuatan omnipoten. Dan akibatnya semua orang sudah tak peduli lagi mengenai tubuh maupun kekuatan Kawaki, bagaimana kita harus melawan kemampuan konyol seperti ini. Lalu Sarada dan Sumire sampai ke tempat Daimon dan Eida berada. Daimon berkata, mereka ternyata masih tidak menyerah dan sepertinya itu sangat mustahil. Eida lalu berkata, seperti daya tarik yang kumiliki bahwa omnipoten adalah kekuatan yang tidak bisa kukendalikan sebelumnya, namun baru-baru ini aku akhirnya memahami lebih dalam tentang kemampuan ini. Sarada kemudian berkata, tidak mungkin aku menyerah, dan apakah kamu memiliki informasi terbaru? Eida menjawab yang kutahu sekarang adalah Maha Kuasa adalah Shinjutsu yang berasal dari Otsutsuki. Itu adalah kekuatan yang mewujudkan keinginan kalian dan harapan, Kawaki lah yang membuat keadaan ini terjadi. Yang berubah adalah ingatan atau memori semua orang, ingatan tentang pengenalan semua orang terhadap Boruto dan Kawaki, kehidupan mereka telah ditukar dan ingatan semua orang telah berubah dan menganggap Kawaki sebagai Boruto begitupun sebaliknya.
Sarada kemudian berkata, apakah tidak ada cara untuk mengembalikan atau ada petunjuk lain? Eida menjawab, aku masih tidak tahu, tapi meskipun kita sekarang berbicara tentang kekuatan Maha Kuasa, orang-orang tetap tidak akan mengerti. Sarada kemudian berkata, mengapa demikian? Pada seharusnya mereka bisa mengerti jika kita menjelaskan semuanya. Eida kemudian menjawab, pikirkan baik-baik, bahwa jika kalian melakukan itu, maka ingatan kalianlah yang dianggap keliru oleh mereka. Ingatan yang sekarang lebih realistis tapi tentu saja dengan menerima semua risiko yang ada. Sumire terlihat sempat ingin berkata namun Eida langsung menyanggah dirinya sambil berkata, Omnipoten tidak terpengaruh kepada Otsutsuki dan itu tidak terpengaruh kepada Daimon karena dia adalah adikku tapi kalian bukan. Mengapa kalian memiliki ingatan masa lalu? Apakah kalian benar-benar terpikat oleh kemampuanku atau tidak? Sumire kemudian mengingat perkataan Shikamaru yang berkata, jangan sampai Eida menyadari apa yang kau ketahui karena jika Eida maupun Daimon tahu, maka hidupmu akan dalam bahaya. Sumire lalu berkata, jangan konyol Eida, kami sudah menjelaskan berkali-kali bahwa aku dan Sarada hanya pamar padamu, tidak mungkin seseorang tidak akan terpikat olehmu. Eida kemudian menjawab, ya aku pikir juga begitu. Lalu adegan beralih kepada Kawaki dan Mitsuki yang sedang berbicara antara satu sama lainnya. Kawaki berkata, jangan terlalu ganas Mitsuki, akan sulit bernafas jika kau seperti itu. Mitsuki kemudian menjawab, Boruto harusnya masih mengejarmu karena seperti kamu dia juga merupakan seorang Otsutsuki. Tak heran bila ia juga bisa menyembunyikan cakranya. Kawaki berkata, jika dia datang ke desa ini aku bisa mengetahuinya dengan indikasi milikku. Dia bisa menipu tim sensor tapi tidak bisa menipu mataku, kau juga tahu itu bukan? Mitsuki kemudian menjawab, aku ingin melindungi dan aku ingin membunuhnya. Kawaki berkata, lakukan sesukamu tapi jangan dekati aku seperti orang asing yang aneh. Lalu tiba-tiba tim pencari memanggil Kawaki lewat alat komunikasi dan berkata bahwa mereka menemukan sebuah tanda cakar di luar tembok. Kawaki kemudian pergi ke tempat mereka berada, dia bahkan bisa terbang ke tempat para tim pencari layaknya kemampuan yang dimiliki oleh Otsutsuki Ishiki. Kemudian ketika Kawaki pergi ke sana, Mitsuki berbicara dalam hatinya dengan berkata, kau itu matahari yang menyinari bulan sepertiku bukankah begitu Kawaki? Kita bisa menilai bahwa Mitsuki sepenuhnya telah terpengaruh kemampuan Zeno milik Eida juga. Lalu adegan beralih pada Himawari yang terlihat sedang berlatih dengan seorang Koko. Ia terlihat berlatih taijutsu dengan Koko lalu melompat dari tangan Koko sambil mengeluarkan shuriken ke arah lawan tandingnya. Akan tetapi Hima terlihat masih lengah dan hampir terkena serangan dari seorang Koko. Pada saat itu ternyata Shikadai dan Inozin juga datang ke tempat mereka latihan. Di momen tersebut Shikadai kemudian berkata, kau sangat ceroboh sekali melompat dengan sembarangan seperti itu, tapi meskipun begitu gerakanmu jadi lebih tajam dan kau memang adik dari Kawaki. Inojin juga menyemangati Himawari dengan berkata, itu pertarungan yang sangat bagus dan kau luar biasa Himawari. Lalu Koko juga berbicara kepada Hima dengan berkata, tendanganmu itu sangat berat dan kuat. Hima yang saat itu sedang berbaring di tanah merasa tidak percaya dengan ujian mereka semua. Lalu Inojin bertanya kepada Hima dengan berkata, tapi mengapa kau tiba-tiba ingin menjadi lebih kuat? Himawari kemudian menjawab, daripada menjadi lebih kuat aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuat semua orang marah kepadaku, dan seperti yang kau tahu aku ingin membantu seorang Boruto. Mereka terkejut mendengarnya dan Inojin berkata, apa yang kau bicarakan? Himawari berhentilah untuk bercanda. Hima kemudian menjawab, aku minta maaf karena kalian pasti terkejut mendengarnya tapi bagaimana aku harus mengatakan ini? Karena dalam bayangan kepalaku semuanya tampak berbeda. Shikadai kemudian berkata, dia telah membunuh ayahmu dan kau tentu tahu hal itu. Hima lalu berbicara dengan tegas dengan berkata, aku pikir hal itu salah besar. Dia adalah orang yang pernah melindungi ayah dan aku. Orang seperti itu tidak mungkin menjadi pelaku yang membunuh ayahku. Aku percaya bahwa pasti ada alasan di balik itu semua, dan jika memang benar demikian saat ini Boruto pasti dalam masalah. Kemudian Inojin berkata sesuatu kepada Hima namun Hima langsung melanjutkan kalimatnya dengan berkata, aku bisa merasakan kalau ayahku kemungkinan masih hidup di suatu tempat. Kemudian adegan berpindah ke anggota pencari Konoha, dan mereka telah menemukan tanda cakar terakhir yang terlihat. Kawaki berhasil mengecilkan tanda cakar kode dan anggota tersebut berkata, terima kasih Kawaki karena ini merupakan tanda cakar terakhir di desa. Sialan apa sebenarnya tujuan dari kode, mengapa dia tidak menyerang desa meskipun telah datang lebih dekat ke desa? Salah satu anggota menjawab, aku dengar jika kode memiliki ribuan tentara dan dia ingin membalas dendam terhadap Boruto. Tapi aku yakin bahwa prioritasnya jauh lebih tinggi dibandingkan desa Konoha. Anggota pencari ini juga percaya bahwa teori mengenai desa diserang hanyalah sebuah kabar angin saja. Lalu seketika Kawaki datang di tempat berbeda sambil menahan salah satu anggota pencari. Salah seorang bertanya, apa yang sedang kau lakukan Kawaki? Kawaki menjawab, di lehermu ada salah satu tanda cakar milik kode. Anggota pencari tersebut kemudian panik namun Kawaki menyuruhnya untuk tenang.
Kawaki kemudian menyampaikan laporan ini kepada Shikamaru. Shikamaru kemudian menjawab mengapa tanda cakar itu ada pada mereka, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kode. Lalu Kawaki menyuruh mereka untuk mencari lebih banyak lagi tanda cakar lainnya. Jika mereka menemukannya, Kawaki akan langsung mengecilkannya. Lalu adegan diperlihatkan bahwa dua orang shinobi yang sedang berjalan di dalam desa Konoha. Salah satunya berkata, "Kau terlalu melebih-lebihkan sesuatu," dan shinobi satunya menjawab, "Sumpah aku serius dan kau pasti tahu itu." Shinobi lain kemudian bertanya kenapa dan ada apa. Lalu tiba-tiba dari salah satu leher shinobi tersebut muncul satu pasukan jubi milik Kode. Shinobi itu terkejut dan berkata, "Apa itu sebenarnya?" Kemudian tim sensor desa Konoha mengetahui hal itu dan berkata, "Ada sebuah reaksi cakra baru, tapi apa ini?" Seketika satu pasukan Kode memukul seorang warga dan membuat polisi desa Konoha panik dan memanggil bantuan lainnya. Kemudian dari arah yang lain orang-orang terlihat panik dan meminta tolong. Polisi Konoha kemudian berkata, "Ini tidak mungkin, mereka semua ternyata berada di sekitar sini." Adegan kemudian beralih ke Konohamaru yang telah mendapatkan laporan dan berkata, mereka tiba-tiba muncul dan telah ada laporan kerusakan di desa. Shikamaru kemudian menyuruh mereka untuk melakukan evakuasi kepada warga desa Konoha. Dia lalu berbicara dalam hatinya apa sebenarnya yang membuat Kode akhirnya bergerak. Lalu adegan diperlihatkan semua orang panik dan Kawaki menyuruh mereka semua untuk lari dan mengikuti instruksi dari shinobi. Tiba-tiba Sarada datang dan langsung menendang salah satu Sumiaka dengan begitu keras. Lalu dia berkata, "Ini tanda cakar milik Kode, tapi dari mana sebenarnya mereka datang?" Kemudian salah satu Sumiaka milik Kode yang telah diserang Sarada tiba-tiba memunculkan satu Sumiaka lagi. Kejadian ini terus terulang sampai totalnya ada 4 Sumiaka yang akhirnya mengepung Sarada. Sarada kemudian berkata, orang-orang ini bisa muncul dan berpindah ke salah satu bagian mereka sendiri. Lalu tiba-tiba Kode muncul dari salah satu Sumiaka miliknya dan berkata halo kepada Sarada. Sarada terkejut dan berkata, "Ada urusan apa kau datang ke desa ini?" Kode kemudian menjawab, "Aku sedang mencari Boruto." Sarada berkata lagi, "Dia tak ada di sini dan sudah 3 tahun dia pergi." Kode kemudian berkata, "Aku tahu itu dan aku telah mengejarnya selama 2 tahun dan itu membuatku merasa bosan." Sarada kemudian berkata, "Maksudku dia tidak ada di Konoha dan pergilah menemukannya." Kode kemudian menjawab, "Sepertinya aku harus mengatakan lebih jelas, kupikir kau bisa memanggilnya karena kau adalah temannya, jadi pertama aku harus memulai pada dirimu dan menangislah dengan suara yang bagus sehingga itu dapat memancingnya untuk keluar." Dan pada akhirnya Boruto muncul di hadapan Kode dengan begitu keren. Dia bahkan sampai menginjak wajah Kode sambil mengejeknya dengan gagah berani. Sarada terkejut melihat kedatangan Boruto tepat di hadapannya. Boruto kemudian berkata, "Karena ide-ide menjanjikanmu inilah mengapa gadis-gadis menjauhimu." Sementara di sisi yang berbeda tim sensor menyesuaikan data cakra yang datang tersebut, dan mereka menemukan bahwa data itu cocok dengan Boruto. Ida terlihat terdiam mendengar itu dan Sumire memanggil nama Boruto dengan sebutan Boruto-kun. Shikamaru kemudian berkata, "Dengarkan para shinobi, tugas kalian tetap memprioritaskan urusan pada Kode dan pasukan jubinya. Namun kalian harus mengawasi tindakan Boruto dan mencari tahu apa tujuannya untuk datang ke desa Konoha." Lalu adegan diperlihatkan bahwa Boruto berdiri di depan Sarada. Kode juga melihat ke arah Boruto dan Kawaki mengetahui kedatangan Boruto sambil berkata, "Akhirnya kau keluar juga Boruto." Hal itu membuat ingatan mereka berubah. Dari yang awalnya Boruto merupakan anak Naruto sekarang berubah menjadi orang luar Konoha. Sementara Kawaki yang awalnya orang luar sekarang berubah posisi menjadi Boruto yang tidak lain adalah anak dari Naruto. Namanya juga berubah dari yang tidak mempunyai marga klan di belakangnya, menjadi Kawaki Uzumaki, yang jelas bahwa kehidupan mereka berdua telah ditukar oleh kekuatan maha kuasa milik Eida. Lalu Kawaki menyebarkan informasi jika Naruto telah mati dibunuh oleh Boruto. Informasi ini tersebar ke seluruh desa Konoha, dan pada akhirnya Boruto dijadikan buronan oleh mereka, bahkan seorang Shikamaru juga ikut terpengaruh, sehingga dia percaya kalau Naruto telah mati dibunuh oleh Boruto. Namun beberapa keanehan sempat terjadi menurut pernyataan dari Sarada. Dia mengatakan, pada awal semua orang terkena jurus omnipoten, orang-orang masih merasa aneh dengan fisik maupun kekuatan yang dimiliki Kawaki. Banyak ninja kemudian bertanya-tanya jika Kawaki adalah anak dari Naruto, mengapa tubuhnya telah dimodifikasi oleh organisasi Kara? Shikamaru selalu bertanya mengenai apa yang terjadi pada Momoshiki pada tubuh Kawaki. Jadi Shikamaru merasa aneh kenapa Momoshiki di tubuh Kawaki tiba-tiba hilang, dan Sarada sempat berkata, akibat Eida yang selalu mengaktifkan omnipotennya, keanehan yang dirasakan warga desa perlahan menghilang. Mereka pada akhirnya tidak peduli lagi dengan kontroversi yang dimiliki oleh Kawaki. Inilah yang dikatakan Sarada ketika berbicara dengan Sumire yang juga tidak terpengaruh oleh kekuatan Zeno milik Eida. Lalu di sisi yang berbeda Himawari merasa, jika Boruto yang saat ini telah menjadi Kawaki tidak mungkin menjadi pelaku pembunuh ayahnya. Hima sangat paham bila pengkhianat itu sangat menyayangi ayahnya dan pernah mengorbankan diri demi melindungi mereka.
Hima mengaku ke tim Shikadai dengan wajah murung sambil berkata, "Aku ingin membantu Boruto walaupun orang-orang menganggap jika dia pelaku yang telah membunuh ayahku." Ungkapan itu tetap berbeda bagiku, ada sebuah bayangan yang tampak berbeda di kepalaku mengenai Boruto. Hal ini selalu terbayang jelas bahwa dia mungkin bukan pelaku yang sebenarnya. Aku pikir apa yang kalian percaya bahwa dia yang membunuh ayahku mungkin adalah suatu kesalahan besar. Itulah ungkapan hati dari seorang anak Naruto yang sekarang menjadi yatim piatu dengan keadaan menyedihkan. Jadi pada posisi ini Hima masih tidak percaya dengan informasi tersebut, dia pun masih memiliki firasat jika ayahnya masih hidup di suatu tempat yang masih belum diketahui. Kemungkinan besar kalau Hima akan mencari beberapa informasi tentang orang tuanya. Poin penting berikutnya adalah Boruto datang ke desa tanpa Sasuke. Nah, pada adegan di akhir chapter 81 ini, Konoha tiba-tiba diserang oleh pasukan judi milik Kode. Dia membawa pasukannya melalui tanda cakar miliknya dan masuk ke desa lalu menyerang beberapa orang. Ternyata sebelum dia menyerang desa, Kode sudah sering menaruh tanda cakarnya di dalam Konoha. Informasi ini muncul dari seorang jonin pada divisi pencari milik desa Konoha dan dia berkata, Kode selalu dekat dengan desa namun dia tidak pernah menyerang, entah apa yang ada di pikirannya, tapi aku mendengar sebuah kabar kalau dia memiliki ribuan tentara yang siap untuk menyerang Boruto. Lalu dia pun akhirnya menyerang dan menemui Sarada di desa. Dia mengaku telah mengejar Boruto selama 2 tahun dan dia merasa bosan lalu pergi ke desa Konoha. Kode tahu jika Boruto akan datang ke desa jika dia memulai penyerangan. Kemudian Boruto pun datang dengan muncul di atas Kode sambil menginjak wajahnya. Terlihat bahwa Kode memiliki bekas sayatan di mata kirinya, dan mungkin dia sudah pernah bertarung dengan Boruto ataupun Sasuke selama 2 tahun itu. Disinilah sebuah fakta akan terungkap tentang di mana sebenarnya Sasuke. Seperti yang kalian ketahui, Boruto datang sendiri ke desa dan seperti menggunakan jubah milik Sasuke. Pun pertanyaannya sekarang adalah, apakah itu memang benar merupakan jubah milik Sasuke? Karena bisa jadi Boruto juga memiliki jubahnya sendiri untuk menyembunyikan identitasnya. Jangan lupa bahwa Boruto adalah buronan semua desa, dan oleh karena itu wajar jika dia mempunyai jubahnya sendiri. Dan untuk Sasuke kemungkinan dia sedang berada di tempat yang berbeda, suatu tempat yang saat ini masih dirahasiakan. Jika memang ada teori bahwa dia mati dalam pertempuran melawan Kode, maka ungkapan tersebut mungkin benar dan juga mungkin tidak. Jangan sampai hal ini membuat kalian overthinking dan membuat asumsi yang berlebihan mengenai Sasuke. Kemarin ada sebuah gambar manga yang memperlihatkan Orochimaru berjalan dengan Sasuke. Tampilan Sasuke tersebut mirip ketika di movie Naruto The Last. Akan tetapi setelah ditelusuri lebih jauh, gambar tersebut kemungkinan besar merupakan fan art saja atau hoax. Jika gambar tersebut berasal dari pihak official Boruto, maka gambar itu akan muncul dalam spoiler manga Boruto chapter 81 yang telah dikeluarkan oleh Leakers Boruto kemarin. Tapi jika benar Sasuke sedang pergi bersama dengan Orochimaru, mungkin teori itu bisa kita pegang, apalagi Sasuke sebelumnya pernah berlatih dengan sang Senin itu ketika meninggalkan desa Konoha, dan mungkin saja mereka sedang bersama melakukan sesuatu yang berkaitan erat dengan karma Boruto. Seperti yang kita tahu bahwa Orochimaru pandai dalam hal sebuah segel seperti itu, dia memiliki segel kutukan yang cara kerjanya mirip dengan karma, dan itu mungkin menjadi jawaban kalau Sasuke pergi ke tempat Orochimaru. Akan tetapi ini masih sebuah prediksi saja dan semoga pada chapter kedepannya Sasuke masih diberitakan hidup dan muncul di desa Konoha. Dan poin penting yang terakhir adalah bagaimana nasib Hokage ke-7 dalam dimensi milik Kawaki. Seperti yang kalian ketahui, Naruto harus mengalami nasib buruk setelah apa yang terjadi pada chapter 77 yang lalu. Seperti yang kalian ketahui, Naruto saat ini telah disegel oleh Kawaki ke dimensi miliknya. Waktu di sana sama sekali tidak berjalan dan seperti membeku yang membuat Naruto dan Hinata tidak akan merasa lapar ataupun menjadi tua. Pada chapter 77 kemarin diperlihatkan bahwa Kawaki saat itu datang di hadapan Boruto dengan penuh emosi. Dia menarik kerah baju milik Boruto sambil bertanya, "Apa yang sedang kau rencanakan, Momoshiki?" Namun Kawaki tetap bersikeras untuk bertanya tentang tujuan Momoshiki yang sekarang. Shikamaru mendengar apa yang terjadi melalui radio suara mereka. Dia berkata, "Mundurlah Kawaki dan lepaskan Boruto sekarang juga." Kawaki kemudian berkata, "Dengarkan aku bahwa saat ini Momoshiki sedang merencanakan sesuatu hal menurut firasatku." Shikamaru lalu menyuruhnya untuk diam dan mengingat wajah sedih Naruto ketika Kawaki ingin membunuh lagi seorang Boruto. Kawaki menyadari hal itu dan melepaskan kerah baju Boruto, lalu ia ingin pergi ke rumah sang Hokage ke-7 secara rahasia. Shikamaru menyuruh unit sensor untuk melacak keberadaan Kawaki dan selalu mengawasi dirinya setelah meninggalkan tempat itu, namun pihak unit sensor melapor bahwa mereka tak bisa melacak cakranya. Di sana ada Hinata dan Naruto yang hendak makan siang secara tiba-tiba didatangi oleh Kawaki. Di momen tersebut, ada tim unit sensor yang menjaga rumah Naruto namun mereka tidak merasakan cakra Kawaki berkat teknik miliknya.
Kemudian percakapan mereka pun dimulai dengan Kawaki menyinggung soal rasa terima kasihnya kepada Naruto. Dia berkata seperti ini, "Aku tahu bahwa aku sering mengatakan ini tapi aku sangat berterima kasih padamu, kau telah mengubahku dari anak brengsek menjadi seperti sekarang ini. Aku adalah zombie yang tak punya alasan untuk hidup dan kau datang memberikanku sebuah kehidupan." Naruto lalu menjawab, "Kau sangat berlebihan Kawaki dan menurutku awalnya kau memang merupakan anak yang sangat baik. Orang baik yang rela mengorbankan dirinya untuk melindungi orang lain seperti yang dilakukan pada Himawari." Kawaki kemudian melanjutkan perkataannya, "Aku akan melakukan apapun untuk melindungimu bahkan walau aku harus mati tanpa ragu." Duniaku berputar pada dirimu hingga hati itu membuat diriku sendiri cukup terkejut. Tapi dunia yang kita tinggali ini penuh dengan sampah dan umumnya orang baik sepertimu yang akan mati lebih dulu. Selama sampah raksasa seperti Otsutsuki masih berkeliaran kau akan mati lebih dulu, mau seorang shinobi atau bukan kau tak punya pilihan kecuali untuk mati. Aku sungguh tak ingin kau mati jadi aku telah memutuskan untuk menghancurkan semua Otsutsuki. Aku akan memakai kekuatan mereka sendiri untuk membasmi mereka semua." Naruto terkejut dan tahu bahwa salah satu Otsutsuki yang Kawaki maksud adalah Boruto. Mendengar perkataan itu Hinata respect dan langsung menampar Kawaki. Kawaki terus mengoceh dan mengatakan bahwa dia telah mengambil keputusan untuk membunuh Boruto juga. Karena dia tahu kalau Naruto tak akan bisa melakukannya dan itu hanya membuat waktu terus berjalan ke arah yang diinginkan Momoshiki. Kawaki tidak masalah akan dibenci oleh Naruto bahkan untuk selamanya. Naruto kemudian berdiri dan marah sambil berkata, "Aku tak akan membiarkanmu melakukannya. Jadi kau harus melangkahi mayatku dulu sebelum kau bisa menyentuh Boruto." Namun secara tiba-tiba Kawaki mengeluarkan teknik Sukuna Hikona lalu mengirim Naruto dan Hinata ke dimensi Daikokuten. Dia berkata, "Setelah semua ini selesai kau boleh membunuhku Tuan Hokage jadi kau tunggu saja di sana sampai saat itu tiba." Nah, sikap kurang ajar dari Kawaki ini menimbulkan banyak masalah di desa Konoha. Dia tidak bisa mendiskusikan apapun atau mencari sebuah cara agar Momoshiki tidak bisa bangkit lagi. Kawaki malah memaksakan keegoisannya sendiri demi melindungi seorang Naruto. Akibatnya sang Hokage harus berada di sana bahkan sampai Kawaki dan Boruto berumur 16 tahun, atau lebih tepatnya saat 4 tahun pelarian Boruto keluar desa Konoha Naruto masih dikurung dan tak pernah keluar. Kita juga bisa percaya hal itu dari perkataan Kawaki di episode 1 yang lalu. Dia menyatakan ingin membawa Boruto ke tempat sang Hokage berada. Nah, dari perkataan itu, kita bisa berasumsi jika nasib Naruto setelah chapter 77 kemarin masih sama dan tidak pernah bebas dari dimensi Kawaki, dan sekarang ini kita telah melihat bahwa Naruto dan Hinata masih disegel oleh Kawaki. Mereka sama sekali tak bertambah tua dan bahkan mereka tidak memiliki kesadaran apapun namun tidak meninggal. Hanya Kawaki yang bisa datang ke dimensi tersebut dan orang lainnya tidak pernah tahu bila Naruto ada dalam dimensi Kawaki. Mereka hanya tahu bahwa sang Hokage ketujuh telah meninggal akibat dibunuh oleh Boruto. Namun ada satu yang ganjal di sini yakni adalah mereka seperti tidak mencari di mana jasad Naruto dan Hinata. Pada halaman terakhir di Boruto chapter 81 kemarin, Boruto diperlihatkan muncul dan menyelamatkan Sarada dari serangan Kode. Dia datang tepat waktu sebelum Sarada benar-benar diserang Kode menggunakan pasukan Jubi miliknya. Kita bisa melihat bahwa raut wajah Boruto menandakan betapa sulitnya kehidupan baru yang dia jalani selama 3 tahun di luar desa. Pasti dalam perjalanan hidupnya di luar desa, Boruto mendapatkan beberapa serangan dari banyak musuh dan tak bisa hidup tenang meski sebentar. Jadi, jangan heran bila dia datang dengan sikap yang begitu dingin dan itu mengingatkan kita kepada kehidupan Itachi setelah peristiwa malam tragedi musnahnya Uchiha. Boruto maupun Itachi sama-sama harus menanggung beban yang begitu berat demi tetap melindungi desa, meskipun faktanya mereka telah dianggap sebagai buronan nomor 1 Konoha. Ini sangat berbeda dengan momen yang dialami Naruto ketika pertama kali datang ke desa setelah 2,5 tahun berlatih bersama guru Jiraiya. Boruto awalnya pergi bersama Sasuke namun kembali tanpa gurunya. Mungkin Sasuke sedang melakukan suatu hal penting yang lain dan jangan menganggap kalau dia telah mati. Kemudian untuk sang pemburu dewa yakni Boruto, pasti memiliki alasan tersendiri dengan kembalinya ke desa Konoha. Inilah beberapa hal yang mungkin menjadi alasan kuat bagi dirinya untuk kembali ke desa. Yang pertama adalah Boruto berniat membawa Sarada pergi keluar desa dan bertemu dengan ayahnya. Alasan kedua Boruto datang ke desa adalah menyelamatkan Sarada dan mengirimnya ke dalam dimensi miliknya, di mana bahwa saat itu desa dalam keadaan hancur namun tak ada shinobi lainnya diperlihatkan di desa. Bisa jadi bahwa Boruto memindahkan mereka ke dalam dimensi yang berbeda demi tak adanya korban yang tak bersalah. Jadi tak ada yang salah bila Boruto datang dan mengirim Sarada ke tempat berbeda agar aman dari serangan Kode.
Kemudian alasan ketiga Boruto datang ke desa adalah menghentikan pergerakan Kode untuk selamanya. Maksud menghentikan pergerakan Kode di sini adalah yakni Boruto ingin membunuh seorang Kode agar tak lagi menjadi pengganggu baginya maupun desa Konoha. Karena seperti yang kita tahu Kode telah bergerak mencoba menyerang desa agar Boruto datang sendiri ke hadapannya. Selain Boruto yang menjadi sasarannya, Kode juga sedang mengincar nama lain seperti Eida, Amado, Daimon maupun Kawaki sendiri. Kemudian alasan keempat Boruto datang ke desa adalah ingin melihat keadaan adiknya yakni Himawari. Seperti yang kita tahu mungkin ini menjadi alasan kuat mengapa Boruto datang secara terang-terangan ke desa. Hubungan darah antara kakak dan adik ini benar-benar sangat kuat, bahkan seorang Hima merasa jika Boruto bukanlah pelaku yang telah membunuh ayahnya. Boruto pasti merindukan Hima dan itulah menjadi alasan bagi dirinya untuk melihat keadaan apakah Hima baik-baik saja. Dan sekarang kita lanjut membahas tentang pertarungan Boruto, Kawaki, dan Kode. Satu shinobi dan dua cyborg ini telah mulai bertarung antara satu sama lain di desa Konoha. Saat itu Boruto datang tepat waktu di depan Sarada sebelum Kode menyerangnya menggunakan 4 pasukan jubinya. Boruto datang sambil menginjak wajah Kode. Kode kemudian marah dan menyerang Boruto menggunakan kemampuan tangannya yang telah berubah. Akan tetapi Boruto berhasil menghindari serangannya dan melompat ke arah Sarada. Di sisi yang berbeda tim sensor telah mendapatkan data bahwa orang itu benar adalah Boruto. Shikamaru terkejut dan langsung menyampaikan perintah pada pasukan Konoha dengan berkata, diharapkan bahwa prioritas kalian adalah menangani Kode dan juga pasukan jubinya. Di sisi yang berbeda Sumire mendengar Boruto datang dan ingin pergi melihatnya namun Shikamaru melarangnya. Shikamaru dengan sikap tegasnya berkata, jangan pergi mendekati Boruto, biarlah Kawaki yang akan mengurusnya. Kemudian adegan diperlihatkan ke Boruto yang telah siap menghadapi segala konsekuensinya. Dia bertanya ke Sarada dengan wajah yang dingin dan berkata, itu hampir saja Sarada, tapi apakah kau tidak apa-apa? Sarada kemudian menjawab, ya aku tidak apa-apa, tapi mengapa kamu muncul dan datang ke sini? Boruto kemudian menjawab, aku ingin memberitahukan kepada mereka bahwa aku bukan pembunuh. Sarada kemudian berkata, tapi Boruto itu terlalu berbahaya dan mereka telah terpengaruh kekuatan Zeno milik Eida. Tak ada satupun yang akan percaya, bahkan aku sendiri sudah sering melakukan protes itu kepada Tuan Hokage. Boruto sempat terdiam dan bertanya, apakah Paman Shikamaru telah menjadi Hokage menggantikan ayahku? Sarada kemudian menjawab, itu benar dan dia telah memerintahkan untuk membunuh dirimu. Boruto kemudian berkata, itu tidak masalah karena awalnya mereka tidak tahu yang sebenarnya, maka aku datang ingin memberitahukan itu kepada Paman Shikamaru, tetapi Kawaki mengetahui keberadaanku sekarang. Lalu adegan diperlihatkan kepada Daimon dan juga Eida. Daimon malah terlihat senang setelah mendengar kedatangan Boruto ke desa Konoha. Dia penasaran dengan hidup Boruto di luar desa Konoha yang sekarang dianggap sebagai penjahat yang paling dicari. Dia kemudian berkata ke Eida, ayo kita mendatangi Boruto dan mengucapkan selamat datang kepadanya, aku tak sabar melihat muka sedih di wajahnya akibat insiden pada 3 tahun yang lalu. Lalu Eida menjawab, jangan terlalu bersemangat Daimon karena Boruto belum stabil saat ini, kita menunggu saja apa yang akan terjadi antara mereka bertiga setelah bertemu. Kemudian adegan diperlihatkan ke Kawaki yang terbang dan melayang di atas Boruto dan Kode. Kawaki kemudian berkata, kalian berdua tidak akan kubiarkan membuat kerusuhan di desa ini. Dan kau Boruto, setelah 3 tahun akhirnya kau memunculkan batang hidungmu di desa ini setelah kau membunuh Hokage ke-7. Boruto kemudian menjawab, kau memiliki caramu sendiri untuk melindungi ayahku, akan tetapi aku juga akan menghukummu dengan caraku sendiri. Nah, ketika Boruto dan Kawaki berbicara tersebut, Shikamaru terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Boruto. Dia merasa aneh, mengapa Boruto menyebut Naruto sebagai ayahnya. Shikamaru kemudian bertanya kepada Kawaki melalui radio suara, apa sebenarnya yang kalian bicarakan Kawaki? Ingat, di depanmu adalah orang yang telah membunuh ayahmu sendiri. Kau adalah orang yang pantas untuk membunuh Boruto.
Kawaki kemudian menjawab, kau tenang saja Shikamaru dan tetaplah di situ biar aku yang mengurusnya. Sarada kemudian berkata, tunggu dulu Kawaki, aku mohon hentikan dan jangan melakukan sesuatu yang berlebihan, biarkan Boruto menjelaskan kebenaran atau fakta yang dia hadapi selama ini. Kawaki lalu marah pada Sarada dengan berkata, berhentilah menjadi pelindung baginya Sarada. Apakah kau tahu bahwa dia adalah seorang Otsutsuki dan ancaman bagi desa ini? Dia telah membunuh Hokage ke-7 yang merupakan orang kebahagiaanmu, apakah kau masih percaya padanya dan menentang kami untuk membunuhnya? Jika kamu melakukannya lagi aku tidak akan segan untuk melukaimu juga. Boruto lalu menyanggah ucapan Kawaki dengan berkata, stop Kawaki, aku tak ingin mendengar ucapanmu untuk membunuh temanmu sendiri. Lalu Sarada kemudian bertanya kepada Boruto, Boruto mana ayahku dan mengapa kamu datang sendiri ke sini? Apakah dia sedang melakukan sesuatu di luar sana? Boruto lalu menjawab, Paman Sasuke masih melakukan hal penting lainnya dan dia menyuruhku untuk datang ke sini lebih dulu. Tapi aku rasa kau tidak tampak dalam keadaan baik karena ayahmu telah dianggap penjahat oleh mereka, maka dengan itu aku ingin memberitahukan informasi ke mereka agar Sasuke tak akan dicap sebagai pengkhianat oleh mereka seperti diriku. Namun kau tahu Sarada, sebagai anaknya tak pernah didengar oleh mereka, apalagi aku seorang pengkhianat pasti tak akan mereka dengar. Lalu Boruto bertanya kepada Kawaki dengan berkata, hei Kawaki, bagaimana kabar dari Hima, apakah kau menjaganya dengan baik? Aku ingin melihatnya meskipun hanya sebentar dan apakah kau mengizinkanku bertemu dengannya? Kawaki lalu menjawab, kau tak boleh pergi terlalu jauh dari tempatku berdiri sekarang ini Boruto. Karena aku akan segera membunuhmu. Jangan pernah kau merasa bahwa dirimu adalah warga dari desa ini karena sejak awal kau hanyalah orang yang telah membunuh Hokage ke-7. Aku takkan pernah mengizinkanmu untuk menemui Himawari, kau adalah musuh kami. Nah, seperti yang kalian ketahui, Kawaki masih tetap berpura-pura bahwa dia seakan Boruto yang asli dan anak dari Naruto. Dia tak ingin berbicara di luar konteks atau berbicara tentang fitnahnya dahulu, karena jika Kawaki membicarakan itu maka Shikamaru maupun Sarada pasti akan menyadarinya. Namun Kawaki tidak tahu bila Sarada tidak terkena efek dari kemampuan Zeno milik Eida. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kawaki tersebut sangat menyakiti hati Sarada bahwa Kawaki tetap bersikap tidak jujur. Sarada ingin sekali mengatakan kebenaran kepada orang-orang di desa, namun dia teringat oleh ucapan Eida dengan mengatakan, tak akan ada orang yang percaya jika kau mencoba menjelaskan efek dari kekuatan Zeno tersebut. Sarada kemudian merasa bingung dan tak tahu apa yang harus dia lakukan agar Kawaki tidak mencoba untuk membunuh seorang Boruto. Kawaki kemudian berkata, kalian berdua harus mati di sini agar desa ini tak akan merasakan bahaya lagi. Boruto lalu berkata, kau memang tak bisa diajak bicara Kawaki, tapi tak apa karena aku telah siap untuk meladeni dirimu. Kemudian di momen tersebut Mitsuki datang di hadapan Boruto dan langsung menggunakan Sage mode miliknya, dia menyuruh Sarada untuk menjauh dari Boruto. Lalu dia berkata ke Boruto, kau akhirnya muncul juga Boruto, beraninya kau muncul di hadapan kami setelah apa yang kau lakukan. Boruto kemudian menjawab, Mitsuki, kau tak perlu melawanku dan mundurlah karena aku hanya ingin bertarung dengan Kawaki. Kawaki lalu berkata, lebih baik kau urus kode dan biarkan aku yang melawan Boruto Mitsuki. Kemudian seketika Kawaki langsung menyerang Boruto menggunakan teknik matanya dengan menjatuhkan kubus-kubus besar kepadanya. Boruto lalu menggendong Sarada menghindari serangan itu, sementara kode berurusan dengan Mitsuki dan saling menyerang antara satu sama lainnya. Kawaki lalu menyerang Boruto secara langsung dan bertarung taijutsu dengannya. Sementara itu Daimon merasa tak sabar ingin melihat seperti apa pertarungan mereka. Sumire khawatir dengan Boruto dan bertanya-tanya mengapa dia datang sendirian. Shikamaru juga bertanya kepada tim sensor dengan berkata, apakah kalian tidak merasakan adanya cakra dari Sasuke? Boruto terlihat datang sendirian dan kemana Sasuke, mengapa dia tidak muncul? Tim sensor melaporkan bahwa tak ada tanda-tanda cakra dari Sasuke. Adegan beralih ke pertarungan Boruto dan Kawaki di mana Boruto menggunakan pedangnya dengan begitu lincah, dia mengayunkan pedang tersebut ke Kawaki dan Kawaki hanya bisa menangkis menggunakan lengannya yang telah berubah. Sebelum kita lanjut ke pertarungan epik antara Boruto, Kawaki, dan Kode, lalu ada kedatangan juga seorang Mitsuki. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa Sarada dan Sumire tidak terkena Zeno milik Eida? Jadi kita akan membahasnya terlebih dahulu. Pastikan kopi dan udut kalian cukup untuk menonton video ini.
Karena ini adalah video spesial yang berdurasi cukup lama. Ada beberapa fans menilai bahwa apa yang terjadi pada Sarada dan Sumire tidak terkena kekuatan Zeno milik Eida disebabkan karena wanita tidak terpengaruh kekuatan Eida. Namun setelah manga Boruto chapter 81 kemarin rilis, teori tersebut merupakan teori yang sangat liar dan di luar nalar. Karena pada dasarnya omnipoten berpengaruh terhadap semua manusia kecuali mereka yang memiliki hubungan darah dengan Otsutsuki. Eida mengatakan bahwa Daimon tidak terpengaruh kekuatan Zeno karena Daimon adalah adiknya yang memiliki darah Otsutsuki di tubuhnya. Dalam chapter kemarin Koko maupun Hima juga terpengaruh kekuatan Zeno omnipoten Eida. Inilah sebuah bukti yang mematahkan teori bahwa Zeno tidak mempan terhadap para wanita. Kemudian hal yang kedua adalah Sarada dan Sumire memiliki sebuah segel yang mencegah mereka terkena efek dari kekuatan omnipoten Eida. Ada sebagian fans yang berkata bahwa segel Byakugo pada Sarada lah yang menjadi alasan mengapa dirinya bisa lepas dari Shinjutsu Eida. Seperti yang kalian ketahui, segel Byakugo merupakan ciptaan dari Naruto Uzumaki. Jutsu segel ini dikonfirmasi berasal dari klan Uzumaki dan mereka memiliki sebuah dewa sendiri. Seperti jurus Shikifujin dari klan Uzumaki merupakan sebuah kekuatan yang muncul dari Dewa Shinigami sang dewa kematian. Mungkin Dewa Shinigami ini memiliki kaitan dengan Dewa Otsutsuki. Sehingga ketika mereka memiliki darah salah satu segel Byakugo tak akan terpengaruh oleh kemampuan Zeno dari Otsutsuki. Akan tetapi teori ini bisa dibilang masih sangat lemah, dan bahkan belum bisa memberikan bukti yang jelas. Kita hanya tinggal menunggu Sakura yang merupakan ibu dari Sarada yang mewariskan segel Byakugo tersebut kepada Sarada. Jika nanti Sakura diperlihatkan tidak terpengaruh oleh kekuatan Zeno milik Eida, maka teori tersebut benar dan pantas untuk diangkat. Sementara untuk Sumire, dia juga memiliki sebuah segel milik Nue yang merupakan hewan peliharaan miliknya. Nah, segel tersebutlah yang dikatakan orang-orang mencegah kekuatan Nirio dan Zeno milik Eida. Akan tetapi teori ini masih belum bisa dipastikan apakah benar atau tidak, dan hal memunculkan pertanyaan besar adalah, Boruto muncul di hadapan Kode dengan begitu cepat. Ada banyak spekulasi mengenai kemunculan Boruto di atas Kode yang sempat membuat tim sensor Konoha kebingungan. Mereka menyebut, dia tiba-tiba muncul di atas Kode tanpa terdeteksi oleh sensor yang mengelilingi desa Konoha. Dari apa yang terjadi tersebut ada dua teori yang saat ini dipercaya oleh kebanyakan fans Boruto. Yang pertama adalah Boruto menggunakan Hiraishin atau teknik teleportasi untuk berpindah ke badan Kode, dan teori yang kedua adalah Boruto menggunakan portal karma miliknya untuk berpindah ke desa Konoha. Tapi jika kalian percaya bahwa teori kedua ini benar, maka kalian bisa berasumsi, jika Boruto meminta bantuan dari Momoshiki untuk menggunakan karma miliknya lalu berpindah ke tempat Kode berada. Sekarang mari kita lanjutkan untuk membahas kisah pertarungan tiga arah antara Boruto, Kawaki, dan Kode. Pada adegan terakhir pertarungan antara Boruto dan Kawaki telah terjadi, bukan hanya mereka saja tapi Mitsuki dan Kode juga saling menyerang. Boruto mulai menyerang Kawaki dengan begitu agresif. Kawaki terlihat sangat mahir menggunakan dojutsu matanya dan mengaktifkan beberapa kemampuan spesial milik Ishiki Otsutsuki, namun Kawaki juga mengeluarkan kemampuan yang tidak pernah digunakan oleh Ishiki sebelumnya. Kemungkinan besar kekuatan ini adalah salah satu kekuatan terkuatnya dan Boruto baru melihatnya. Dengan wajah terkejut, Boruto kemudian berbicara dalam hatinya, ternyata apa yang dikatakan guru benar jika Kawaki telah sempurna untuk menggunakan karmanya. Bahkan Kawaki telah memberikanku beberapa jurus baru yang tidak pernah ku ketahui. Lalu adegan kemudian beralih kepada sebuah gedung dan memperlihatkan seseorang di balik jendela. Ternyata orang tersebut adalah Amado dan dia sedang melihat sebuah keributan dari balik gedung itu. Namun pada posisi tersebut Amado belum diketahui apakah terkena kemampuan Zeno milik Eida atau tidak, dia hanya mengamati pertarungan mereka dan terlihat senyum licik pada wajahnya. Lalu adegan diperlihatkan ke Daimon yang mulai greget kemudian berkata, aku ingin melihat mereka secara langsung. Kakak bisa melihat bahwa pertarungan mereka begitu sengit, aku tidak ingin melewati momen tersebut. Eida kemudian menjawab, tunggulah sedikit lagi Daimon karena aku sedang melakukan sesuatu. Daimon terkejut dan bertanya, apa yang sedang kau lakukan dan sesuatu seperti apa yang kakak kerjakan?
Eida menjawab, sebentar lagi kau akan tahu dan tunggulah di sini, aku ingin menemui Shikamaru. Eida kemudian pergi ke tempat Shikamaru berada dan ingin menyampaikan sebuah informasi. Eida berkata bahwa 20 meter dari luar desa Konoha ada seseorang yang sedang menunggu dan cakranya sungguh familiar. Shikamaru terkejut dan berkata, siapa lagi yang datang ke desa ini dan mungkinkah dia Sasuke? Eida kemudian menjawab, aku belum bisa memastikan apakah dia Sasuke atau tidak karena cakranya dilapisi oleh sesuatu yang kuat tetapi dengan aura binatang yang khas. Shikamaru kemudian mengingat perkataan Amado, bahwa selain Momoshiki ataupun Ishiki akan ada beberapa Otsutsuki lainnya yang akan datang ke bumi. Shikamaru teringat bila ancaman dari Otsutsuki lainnya masih membayangi bumi mereka dan mungkin orang yang dimaksud Eida adalah salah satu dari mereka. Shikamaru kemudian bertanya ke Eida dengan berkata, apa mungkin orang itu adalah salah satu Otsutsuki juga? Eida lalu menjawab, firasat kau terlalu jauh, karena aku merasa bahwa dia masih manusia namun kekuatan cakranya sangatlah kuat. Shikamaru kemudian mengingat keadaan Naruto, dia kemudian berkata, semenjak kematianmu terlalu banyak gangguan yang terjadi di desa ini. Di saat Kode dan Boruto muncul di desa sebagai musuh baru kami, satu lagi orang asing sedang mengancam keamanan desa yang identitasnya belum diketahui. Aku tidak pernah berpikir bahwa menjadi seorang Hokage akan seperti ini sulitnya. Naruto, apa benar kau telah mati dan meninggalkan kami dengan ancaman dari segala arah ke desa? Aku tidak pernah menyangka bahwa kau telah mati dan aku sangat ingat satu hal bahwa aku akan selamanya mengikuti kemana kau pergi dan selalu berada di sampingmu, tapi aku percaya bahwa kami akan meneruskan tekad apa yang kau miliki. Nah, secara tidak sadar perkataan Shikamaru tersebut didengar oleh Kawaki melalui radio suara miliknya. Kawaki juga merasa sedih atas apa yang terjadi namun dia terpaksa harus melakukan itu demi melindungi Naruto. Dan setelah mendengar perkataan Shikamaru tadi, Kawaki tambah semangat untuk menyerang Boruto agar semuanya cepat selesai, akan tetapi Boruto tidak lemah seperti yang mereka pikir. Boruto telah bertambah kuat dan beberapa kali serangannya dapat memojokkan seorang Kawaki. Lalu adegan diperlihatkan ke Shikamaru yang mengalihkan pasukannya untuk pergi keluar desa. Dia ingin mencari identitas orang asing yang berada 20 meter dari desa Konoha. Shikamaru juga memerintahkan Eida untuk terus mengawasi orang tersebut dengan menggunakan kekuatan sedemikian miliknya. Kemudian tim pencari sampai ke tempat itu dan mereka sangat terkejut melihat orang tersebut. Adegan terakhir kemudian memperlihatkan bahwa Shikamaru terkejut mendengar laporan dari tim pencari miliknya. Sebelum lanjut, admin mau mengingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar admin tambah semangat. Kita bisa melihat bahwa desa Konoha tanpa ada seorang Naruto akan hancur berantakan. Jadi kita lanjut videonya kembali. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa desa Konoha telah diserang oleh Kode menggunakan pasukan Jubi miliknya, bahwa rencana Kode ini ternyata telah lama dia buat, akan tetapi dia belum pernah menyerang Konoha sebelum Boruto datang ke desa. Rencananya untuk memanggil Boruto datang ke desa ternyata berhasil setelah dia melakukan penyerangan ke desa. Kawaki juga mengetahui kedatangan Boruto dan mereka bertiga akhirnya bertarung antara satu sama lainnya. Eida menyampaikan sebuah informasi yang menarik kepada Shikamaru. Informasi tersebut berupa dia merasakan sebuah cakra seseorang di luar desa sejauh 20 meter. Area atau jarak di luar desa tersebut tidak termasuk jangkauan dari tim sensor Konoha, justru Eida lah yang diperintahkan oleh Shikamaru untuk melacak siapapun di luar desa menggunakan Senrigan miliknya, dan secara kebetulan Senrigannya bekerja dan merasakan sesuatu yang misterius. Dia melihat ada orang lain di luar desa Konoha. Eida mengaku jika seseorang tersebut bukanlah Otsutsuki, dia terlihat baru sembuh dari beberapa luka serius dan telah tampak berbeda. Saya sempat berpikir bahwa ini mungkin saja adalah salah satu dari Otsutsuki juga. Shikamaru juga merasa kalau itu Otsutsuki baru yang siap turun ke bumi seperti yang dikatakan oleh Amado, namun seketika kita bisa berasumsi apakah orang itu adalah Kashin Koji, karena terakhir diperlihatkan ketika melawan Ishiki dan dia masih bisa selamat serta melarikan diri. Lalu, setelah mendengar kabar tersebut Shikamaru menyuruh tim pencari untuk pergi ke tempat orang asing itu, dan sesampainya mereka di sana tim pencari terkejut karena orang itu telah menghilang.
Salah satu tim pencari kemudian melaporkan ke Shikamaru dengan berkata, kami tidak menemukan apapun di tempat ini. Coba Anda tanya ke Eida apakah lokasinya telah benar atau tidak. Shikamaru kemudian menjawab dengan ekspresi terkejut, berarti orang itu menyadari bila posisinya diketahui oleh kita. Lalu Shikamaru bertanya kepada Eida, apa kamu tak lagi merasakan keberadaannya di mana? Eida lalu menjawab, dia cukup cerdas karena mampu melihat keadaan, aku malah curiga bahwa orang ini ada kaitannya dengan Boruto yang datang sendiri ke desa, kita harus menyampaikan informasi ini pada Kawaki agar dia dapat bertanya ke Boruto mengenai siapa orang itu. Shikamaru kemudian menjawab, persetan dengan Boruto bagiku dia harus dilenyapkan secepatnya karena merupakan ancaman besar bagi kita semua. Aku tidak akan percaya lagi dengan apa yang dikatakan oleh Boruto setelah perlakuannya saat 3 tahun yang lalu. Eida lalu berkata, tapi Shikamaru bagaimana jika orang itu memang benar merupakan sekutu dari Boruto? Apakah kau hanya membiarkan sang pembunuh Hokage memiliki rekan yang siap menghancurkan desa ini juga? Shikamaru kemudian terdiam mendengar ucapan Eida sambil berpikir dengan keras. Shikamaru sadar jika saat ini dia adalah Hokage bagi desa Konoha, jadi setiap keputusannya adalah mutlak. Shikamaru kemudian berkata, baiklah demi melindungi desa yang ditinggalkan oleh Naruto mari kita melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Aku akan berbicara kepada Kawaki tapi sebelum itu aku ingin menyampaikan perintah pada tim pencari Konoha. Shikamaru lalu menyapa tim pencari dengan berkata, apa kalian menemukan sesuatu yang aneh atau jejak orang tersebut? Eida diperlihatkan terkejut dan berkata, dia kembali dan sepertinya telah menghabisi beberapa tim pencari di sana. Aku tak lagi merasakan cakra tim pencari, mungkin telah dibunuh. Shikamaru tampak syok dan terkejut mendengar perkataan dari Eida. Nah di sela-sela momen tersebut Shikamaru menyapa lagi tim pencari yang selamat menggunakan alat komunikasi, namun bukan tim pencari yang kemudian menjawab tapi orang tersebutlah yang kemudian menjawab dengan berkata halo sang Hokage. Shikamaru seperti tersentak dan berkata dalam hatinya dengan penuh penyesalan, sial aku ceroboh dengan mengirim mereka ke tempat itu. Dia kemudian berbicara kepada orang itu dengan berkata, aku tak tahu siapa dan apa tujuanmu aku hanya ingin memberitahukan jika kau memulai kerusuhan di desa kami, maka kau akan menerima akibatnya karena kami tak akan tinggal diam. Tapi izinkan aku bertanya mengenai siapa dirimu dan apa tujuanmu mengusik kami. Orang tersebut tidak menjawab dan Eida mengatakan jika dia telah menghilang lagi. Shikamaru kemudian berkata, apakah orang tersebut memiliki sebuah kemampuan untuk menghilangkan cakranya? Yang aku tahu ada 2 orang yang bisa melakukan itu, yakni Tuan Tsuchikage kedua dan juga seorang Boruto. Boruto yang dimaksud Shikamaru adalah Kawaki dan jangan sampai kalian merasa bingung. Kemudian Shikamaru meneruskan ucapannya dengan berkata, berarti dia masih ada di sekitar situ dan sedang menunggu sesuatu, sepertinya dugaanmu memang benar Eida bahwa dia ada kaitannya dengan Boruto. Adegan kemudian berpindah ke pertempuran Boruto dan Kawaki. Kawaki terlihat melancarkan serangan bertubi-tubi ke Boruto namun, Boruto selalu berhasil menghindari serangannya. Kemudian di sisi yang berbeda Sarada membantu pasukan lainnya untuk membunuh Sumiyaka atau pasukan Jubi yang terus bermunculan. Mereka selalu muncul di salah satu bagian tubuh Sumiyaka lainnya sehabis setelah dikalahkan oleh Sarada, dia akan terus terbagi menjadi beberapa bagian setelah dilukai. Tak hanya Sarada, shinobi lain juga ikut membantu seperti Sumire, Hanabi, dan teman-temannya. Adegan lalu berpindah ke Shikamaru yang ingin berbicara kepada Kawaki. Dia kemudian berkata, dengar Kawaki bahwa kami menemukan sesuatu yang mencurigakan di luar desa di arah jam 2 dan 20 meter dari tembok. Orang ini sepertinya sedang menunggu sesuatu dan aku berpendapat jika dia ada kaitannya dengan Boruto. Kawaki lalu berhenti menyerang Boruto dan berkata kepada Shikamaru, apakah orang itu Sasuke? Shikamaru menjawab, kami belum bisa memastikan identitasnya. Ketika tim pencari mencoba pergi ke tempatnya mereka tak melihat apapun dan cakranya juga menghilang, tapi setelah beberapa menit dia muncul dan menghabisi tim pencari. Eida melaporkan bahwa mereka mungkin dibunuh olehnya sehingga dia tak lagi merasakan cakra tim pencari. Kawaki kemudian bertanya kepada Boruto, hei Boruto mengapa kau datang sendirian ke sini? Mana Sasuke, dan siapa orang di luar desa itu? Dengan ekspresi dingin Boruto kemudian menjawab, aku tidak tahu apa maksudmu Kawaki. Mari fokus ke pertempuran ini atau biarkan aku pergi melihat Himawari.
Kawaki kemudian berkata, kau tak bisa kemana-mana selain mati di sini sekarang juga. Nah, di momen tersebut Boruto sepertinya berpura-pura tidak tahu tentang orang asing di luar desa. Mungkin Boruto memiliki alasan tersendiri mengapa dia bungkam saja tentang orang itu. Karena kita tahu jika Boruto tak ingin orang lain terlibat dalam masalah pribadinya, hanya Sasuke yang mau menerima risiko tersebut untuk melindunginya. Lalu adegan berpindah ke Himawari dan tim Shikadai terkejut mendengar kabar bahwa desa telah diserang. Ketika salah satu shinobi mengaku bahwa Boruto juga datang, Hima terlihat sangat senang dan ingin bertemu dengannya, namun Shikadai melarangnya karena Boruto adalah kriminal yang paling dicari. Tapi Hima langsung pergi meninggalkan mereka dan bersemangat ke tempat Boruto. Pertarungan Kawaki, Boruto, Mitsuki dan juga Kode akhirnya diketahui oleh Himawari dan tim Shikadai. Ia terlihat senang dan merasa bahwa Boruto masih seorang kakak angkat baginya dan bukan pengkhianat Konoha. Shikadai sempat melarangnya untuk pergi ke sana, namun Hima tetap bersikeras bahkan pergi lebih dulu meninggalkan mereka. Koko kemudian berkata, sial, aku tak tahu apa yang dipikirkan oleh anak itu, jika aku di posisinya aku pasti akan langsung mencabik-cabik si Boruto itu. Inojin tertawa dan berkata, sudahlah Koko, kau banyak menghayal mengenai Boruto, dia itu adalah seorang Otsutsuki yang telah membunuh Hokage ke-7, coba kau pikir bahwa Hokage saja bisa dikalahkan dan mati di tangannya, apalagi ninja rendahan seperti kita. Shikadai lalu berkata, Inojin, kau terlalu merendah, padahal harusnya kita harus memiliki tekad api Konoha dari sang Hokage. Ayahku selalu berkata, bahwa Paman Naruto adalah pemimpin yang sebenarnya desa ini meskipun ayahku yang sedang mewakilinya. Jadi ayo kita pergi dan melihat seperti apa tampang dari Boruto setelah 3 tahun kabur dari desa. Adegan diperlihatkan ke Himawari yang sedang berlari untuk pergi menemui kakaknya yang sebenarnya, lalu dia sampai di hadapan mereka sambil berkata, Boruto-kun. Nah, setelah Himawari sampai ke tempat mereka bertarung, Boruto berhenti menyerang dan melihat ke arah adiknya. Seperti yang kalian ketahui, wajah Boruto awalnya menampilkan ekspresi yang sangat dingin di depan mereka. Namun, ketika melihat Hima datang, Boruto langsung tersenyum sambil berkata, aku senang kau baik-baik saja Hima, aku sangat merindukanmu dan ingin menjagamu setelah apa yang terjadi pada 3 tahun lalu. Kawaki kemudian tiba-tiba menyerang Boruto menggunakan besi hitam miliknya lalu mencoba menusuk Boruto, akan tetapi serangan tersebut berhasil dicegah oleh Boruto menggunakan lengannya. Boruto menunduk dan kemudian berkata, serangan yang bagus Kawaki, tapi itu tidak akan melukaiku. Seketika Boruto mengangkat wajahnya sambil memperlihatkan bangkitnya mata Jogan miliknya. Kawaki terkejut dan langsung mundur ke belakang lalu berkata, apa kau telah berhasil menguasai mata sialmu itu? Boruto lalu menjawab, kalau tidak tahu apa yang aku alami di luar desa maka dengan itu kau tidak perlu mengetahui semua hal tentangku lagi Kawaki. Kawaki lalu berkata, kau sudah terlihat seperti Otsutsuki sialan itu, hati-hati Hima, jangan terlalu dekat dengannya karena dia adalah pembunuh ayah dan ibu. Seketika Kawaki merasakan aura Otsutsuki Momoshiki muncul di sekitar mereka. Ternyata dia mengambil alih tubuh Boruto dan mencoba berbicara kepada Kawaki. Hei Kawaki, sudah lama kita tidak bertemu dan aku merindukan dirimu. Adegan kemudian beralih ke Shikamaru yang terkejut mendengar bahwa Momoshiki ada di tubuh Boruto. Dengan muka kebingungan Shikamaru berkata, mengapa Momoshiki bisa berada di tubuh Boruto? Apa maksudnya semua ini dan kapan Momoshiki bisa berpindah ke tubuh Boruto? Nah, sebelum melanjutkan pembahasannya, Mimin ingin menjelaskan tentang mengapa Shikamaru terkejut melihat Momoshiki di tubuh Boruto. Seperti yang kita tahu, ingatan orang-orang tentang Boruto dan Kawaki telah diubah oleh Eida. Sehingga semua shinobi menganggap bila Kawaki adalah Boruto yang merupakan anak dari Naruto, dan Boruto menjadi orang luar desa yang telah membunuh Hokage ke-7. Nah, sehingga pada saat Momoshiki muncul dalam diri Boruto yang dikenal sebagai Kawaki, Shikamaru terkejut dan tak percaya pada yang dia lihat. Shikamaru kemudian bertanya kepada Kawaki melalui alat radio komunikasi, Kawaki, mengapa Momoshiki ada di tubuh Boruto dan bukan di tubuhmu? Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah ini adalah ilusi? Kawaki terkejut mendengar Shikamaru bertanya soal itu dan dia menjawab pertanyaan Shikamaru dengan berkata, kau tampaknya lelah atau pusing setelah bekerja sepanjang waktu, itu adalah Boruto dan Momoshiki sama sekali tidak ada di dalam tubuhnya dan jika ada aku pasti akan mendengarnya lebih dari yang kau dengar dari situ.
Shikamaru kemudian berkata, kau benar Kawaki bahwa mungkin itu hanya perasaanku saja karena tak mungkin hal semacam itu terjadi. Lalu Kawaki terlihat sedikit panik setelah Shikamaru mendengar ucapan tadi. Dia kemudian memutuskan komunikasi dengan Shikamaru dan menyerang Boruto menggunakan Sukuna Hikona. Kawaki memperkecil ukuran tubuhnya dan muncul seketika di depan Boruto sambil menyerangnya menggunakan dengan karmanya. Momoshiki di dalam tubuh Boruto tertawa mengejek Kawaki sambil berkata, tampaknya kau panik setelah orang dungu itu mendengar suaraku. Kawaki kemudian marah sambil berkata, nyahlah kau dari sini Momoshiki. Kawaki terus menyerang Boruto menggunakan doujutsu matanya sementara Boruto masih dikendalikan oleh Momoshiki dan mencoba menyerang balik. Akan tetapi Himawari kemudian berteriak keras ke Kawaki. Oni-chan, aku mohon hentikan perkelahian kalian berdua. Kawaki berhenti dan bertanya, apa sebenarnya yang kau lakukan Hima? Hima lalu menjawab, aku yakin bukan dia yang membunuh ayah dan ibu, mana mungkin orang yang pernah mengorbankan nyawanya demi aku dan ayah kemudian tega melakukan itu pada ayah. Adegan beralih ke tim Shikadai yang sampai di pertarungan Kawaki dan Boruto. Dengan menampilkan ekspresi yang simpati, Shikadai menarik tangan Hima dan mengajaknya pergi dari sana. Ia terlihat menampilkan raut wajah sedih ke arah Boruto sambil berkata, aku yakin bukan dia yang membunuh ayahku, bahkan setelah melihatnya langsung setelah 3 tahun aku merasa bahwa dia tidak akan membunuh siapa-siapa. Aku malah senang dan bersemangat bahwa ayahku memang benar masih hidup dan berada di suatu tempat. Kesadaran Boruto kemudian kembali dan dia berkata, tunggu sedikit lagi Hima, aku akan menyelamatkan ayah dan ibu sehingga kita bisa bersama seperti dulu lagi. Mereka terlihat saling menatap dan perasaan adik dan kakak tersebut benar-benar berbeda dan itulah ikatan darah yang sebenarnya. Adegan kemudian memperlihatkan sebuah kilas balik tentang Hima mengingat kembali momen awal dia kehilangan orang tuanya. Hima selalu bersedih karena tak tahu di mana jasad ayah dan ibunya. Efek kemampuan Zenoeida benar-benar membuat semua orang telah mengira Naruto telah mati. Ditambah Kawaki adalah kakak kandungnya, namun memiliki sifat yang berbeda dengan Boruto. Adegan kemudian memperlihatkan seorang Boruto mengaktifkan kekuatan karma miliknya dan maju menyerang Kawaki. Ketika Boruto masih adu taijutsu dengan Kawaki, Momoshiki berbicara dalam diri Boruto, sepertinya kau sudah mahir menggunakan kekuatanku, sekarang kau telah mengerti tentang kehilangan segalanya seperti apa. Adegan terakhir lalu beralih ke Eida merasakan orang asing di luar Konoha sedang bergerak menuju desa. Shikamaru kemudian panik dan menyuruh Sai dan tim Anbunya untuk bergerak mencegat orang itu sambil membawa pasukan yang lebih banyak. Jadi sampai di sini dulu pembahasannya, jika memang banyak peminatnya Mimin akan lanjut lagi membuat video seperti ini, dan jika kalian suka dengan video ini dukung terus Mimin dengan cara subscribe, like, share dan juga komen.